Muy bien. Alza los pies. Alza. Ya. Beli. Iya, beli apa? Beli buku. Buku apa? Buku gambar. Gambar apa? Gambar orang. Orang apa? Orang Jawa. Jawa apa? Jawa Tengah. Tengah apa? Tengah malam. Malam apa? Malam minggu. Minggu apa? Minggu lalu. Lalu apa? Lalu lintas. Lintas apa? Lintas dasar. Dasar apa? Dasar gila kamu. Beli. Pesan Kang Mus untuk semua anak gadis. Si Neng lagi apa di depan? Baca komik Jepang. Kasih tahu, suruh ke sini. Bantu-bantu belajar masak. Neng, Apa? Mama sama Nini sama Ceedo lagi kerja sama. Sana, kamu bantu-bantu. Sekalian belajar. Belajar apa? Belajar masak. Neng gak hobi masak. Neng, Apa? Bapak lagi ngomong. Coba kamu lihat ke Bapak. Belajar masak buat perempuan itu bukan soal hobi. Itu keharusan. Nanti kalau kamu sudah dewasa, kamu punya rumah tangga, punya suami, punya anak, siapa yang masak? Pembantu. Kamu sudah yakin hidup kamu seperti apa di masa depan? Yakin jadi orang yang mampu bayar pembantu? Kalau suami kamu nanti lebih susah dari bapak, gimana? Kalau suami kamu nanti lebih bodoh dari bapak, gimana? Terus, kalau kamu sendiri juga nggak bisa apa-apa, gimana? 5 alasan kenapa anak yang sering membersihkan rumah cenderung bakal lebih sukses. Pertama, terbentuk jiwa tanggung jawab sejak dini. Anak yang terbiasa membersihkan rumah sejak kecil biasanya tumbuh dengan rasa tanggung jawab yang kuat. Mereka terbiasa menyelesaikan tugas, tahu bahwa setiap pekerjaan ada konsekuensinya, dan tidak mudah lari dari kewajiban. Sifat ini sangat dibutuhkan di dunia kerja dan kehidupan dewasa, di mana kesuksesan seringkali datang pada mereka yang bisa diandalkan dan disiplin. Kedua, belajar mandiri dan tidak bergantung pada orang lain. Dengan rutin membersihkan rumah, anak menjadi terbiasa mengurus keperluan sendiri tanpa harus terus-menerus dibantu. Kemandirian ini melatih anak untuk berpikir praktis, inisiatif, dan tidak mudah menyerah saat menghadapi tantangan. Anak yang mandiri juga lebih percaya diri dalam mengambil keputusan, yang merupakan kualitas penting bagi orang sukses. Ketiga, tertanam nilai kerja keras dan penghargaan atas proses. Aktivitas seperti menyapu, mengepel, atau mencuci piring mungkin tampak sepele, tapi sebenarnya menanamkan nilai kerja keras dan rasa puas setelah berusaha. Anak belajar bahwa hasil yang baik datang dari proses, bukan instan. Ketika terbiasa bekerja keras sejak kecil, anak akan lebih menghargai pencapaian dan tidak cepat puas atau menyerah. Keempat, melatih manajemen waktu dan prioritas. Anak yang punya rutinitas membersihkan rumah belajar membagi waktu antara bermain, belajar, dan membantu di rumah. Ini membentuk kebiasaan mengatur waktu dan menyusun prioritas dengan bijak. Kemampuan ini sangat berguna ketika mereka dewasa, apalagi dalam dunia kerja yang menuntut efisiensi dan multitasking. Kelima, meningkatkan kepedulian dan empati. Anak yang dilibatkan dalam tanggung jawab rumah tangga lebih peka terhadap kebutuhan orang lain. Mereka belajar bahwa rumah bersih bukan hanya untuk kenyamanan pribadi, tapi juga untuk keluarga. Empati seperti ini membentuk karakter peduli, rendah hati, dan mampu bekerja dalam tim, sifat yang sangat dibutuhkan untuk sukses secara sosial dan profesional. Membiasakan anak membersihkan rumah
bukan soal meringankan pekerjaan orang tua, tapi investasi karakter jangka panjang dari tanggung jawab, kemandirian, kerja keras, hingga empati semuanya terbentuk dari kebiasaan sederhana yang berdampak besar. Maka jangan ragu melibatkan anak dalam Diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam, seorang siswi sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan mengalami buta. Sebelum kehilangan penglihatannya, siswi mengalami pusing dan mata sebelah kirinya buram. Bola mata Ririn Andrianti kini tak bisa lagi melihat. Berulang kali diuji penglihatannya, Ririn menggelengkan kepalanya. Tegar raut muka sedih, Ririn pun menyatakan tak bisa melihat telapak tangan ibunya. Siswi kelas 6 sekolah dasar di Goa, Sulawesi Selatan ini mengalami buta, diduga akibat pengaruh radiasi telepon genggam. Buta yang dialami Ririn berawal pada Sabtu sore, 14 November lalu. Ririn sempat mengalami pusing usai mengerjakan tugas sekolah melalui telepon genggam selama 4 jam. Setelah mengalami pusing, penglihatan mata sebelah kirinya tiba-tiba buram. Dan hingga kini, kedua matanya sudah tidak dapat melihat lagi. Kalau untuk belajar daringnya sendiri, berapa lama biasanya? Berapa jam per hari? Dari jam 8 sampai jam 12. Jam 8 bisa jam 9. Sampai jam berapa, Dek? Sampai tergantung dari banyaknya tugas yang diberikan sama guru. Iya. Hasil pemeriksaan sementara dari sejumlah rumah sakit menyatakan syaraf pada bola matanya mengalami luka yang diduga akibat pengaruh radiasi. Dia mau pergi mana, simpan dulu HP-nya. Jadi untuk belajar saja ya, Bu? Untuk belajar. Berarti selama 4 jam tiap hari dia belajar? Kalau dibilang tiap hari. Kalau ada lambat sedikit pelajarannya masuk, mungkin dia tambah waktunya. Keluarga Ririn berharap agar ada perhatian khusus dari pihak sekolah untuk membantu pengobatannya, karena beberapa bulan ke depan Ririn akan mengikuti ujian sekolah. Dari Kabupaten Goa, Sulawesi Selatan, Bukma Anyus melaporkan. Hati-hati buat teman-teman yang punya mental miskin, karena orang yang punya mental miskin akan sulit untuk sukses. Ada 5 ciri-ciri mental miskin yang harus kamu hindari. Yang pertama, tidak punya tujuan hidup. Ditanya mau jadi apa? Nggak tahu. Impiannya apa? Nggak tahu. Hobinya apa? Nggak tahu. Selalu jawabannya nggak tahu, dan hidupnya cuma jalan tanpa arah. Nggak tahu mau kemana. Yang kedua, apa-apa harus disuruh. Makan harus disuruh. Mandi harus disuruh. Bangun harus disuruh. Tidak punya kesadaran dan kemandirian. Yang ketiga, berpikir pesimis. Selalu berpikir sulit, tidak bisa, nggak mampu, dan selalu berpikir negatif, padahal belum pernah mencoba. Yang keempat, takut gagal. Lebih baik gagal daripada tidak berani mencoba sama sekali, karena tidak ada yang namanya kegagalan. Semua adalah pembelajaran. Yang kelima, kurang percaya diri. Jika kamu tidak percaya sama diri sendiri, siapa yang mau percaya sama dirimu? Kalau mental miskin tidak dirubah, hidupmu cuma jalan di tempat. Saatnya bangkit, ubah mindset, dan buktikan bahwa kamu bisa sukses. Apakah teman-teman setuju? Nggak setuju? Komen setuju. Dan silakan share video ini sososnya untuk membantu generasi muda yang ada di Indonesia. Salam satu keluarga. Ciri-ciri anak yang punya mental pembantu. Yang pertama, anak ini sukanya disuruh-suruh. Makan harus disuruh, cuci piring harus disuruh, sholat harus disuruh, melakukan semua kegiatan apapun harus disuruh-suruh. Itu adalah ciri-ciri dari mental pembantu. Kalau Evan kayak beresin tempat tidur, cuci piring, perlu nggak disuruh-suruh? Enggak. Udah nggak perlu lagi. Kenapa? Karena dia punya kesadaran. Membangun mental disuruh-suruh ini sangat penting. Karena anak yang masih disuruh-suruh itu nggak akan pernah bisa berhasil. Kita sebagai orang tua harus membangun kesadaran dalam diri anak. Kita berikan komunikasi, pemahaman, kalau perlu kita buat surat perjanjian dengan anak. Di situ ada agendanya anak, target yang mau dicapai, dan juga punya kesepakatan.
Sama kayak Koko Evan, setiap hari Koko Evan kasih laporan apa saja yang sudah dijalankan. Betul nggak? Iya. Nah, itu adalah penting sekali. Jadi per hari itu ada laporan, ada evaluasi kegiatan, kemudian target apa yang sudah tercapai, agendanya seperti apa. Jangan sampai anak kita hidup tidak ada agendanya, semaunya sendiri, apa-apa harus disuruh, itu yang perlu dirubah. Oleh karena itu, pola pengasuhan adalah kuncinya. Nah, kalau papa dan mama, ayah bunda dan parents ingin belajar lebih jauh, nanti boleh hadir ke workshop yang saya jalankan ataupun ke webinar yang saya hadiri. Oleh karena itu, kita rubah yang terbaik anak-anak kita dimulai dari sekarang. Setuju nggak Koko Evan? Jangan lupa follow, ya kemudian like and comment. Kalau ada kendala juga boleh komen, saya akan bantu jawabin semua kendala yang dihadapi oleh parents ya. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahu akbar. Sami Allahu akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu akbar. Sami Allahu. Assalamualaikum. Allah menciptakan langit dan bumi dalam waktu berapa lama? 6 masa atau 6 hari? Betul. Pada hari Ahad, yaitu hari pertama, Allah menciptakan apa di bumi? Gunung mulai ditancapkan di bumi. Betul. Pada hari Senin, yaitu hari kedua, Allah menciptakan apa di bumi? Pepohonan dan tumbuhan. Betul. Pada hari Selasa atau hari ketiga, Allah menciptakan apa di bumi? Kesulitan dan ujian hidup. Betul. Pada hari Rabu atau hari keempat, Allah menciptakan apa di bumi? Allah menciptakan cahaya terang. Betul. Pada hari Kamis atau hari kelima, Allah menciptakan apa di bumi? Binatang melata mulai ditebarkan. Betul. Pada hari Jumat atau hari keenam, Allah menciptakan apa? Allah menciptakan Nabi Adam alaihissalam. Betul. Nabi Adam diciptakan pada waktu apa pada hari Jumat tersebut? Antara asar hingga maghrib. Betul. Dan terakhir, penciptaan tentang 6 masa tersebut ada dalam surah apa? Surah Al-A'raf ayat 54. Betul, selesai. Saat hujan, katakan Allahumma sayyiban nafi'an. Betul. Saat menguap, katakan A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Betul. Saat mendengar berita buruk, katakan Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Betul. Saat kagum akan sesuatu, katakan Subhanallah. Betul. Saat menghadapi bahaya, katakan Allahu Akbar. Betul. Saat bersin, katakan Alhamdulillah. Betul. Saat mendengar orang bersin, katakan Yarhakumullah. Betul. Orang yang bersin menjawab kembali dengan Yahdikumullah. Betul. Dan terakhir, yang diucapkan saat di akhir hidup kita, baiknya itu adalah La ilaha illallah. Betul, selesai. Jin yang membuat manusia mengantuk saat ibadah? Jin wasnan. Oke. Jin yang menghancurkan rumah tangga? Jin dasim. Oke. Jin yang membuat manusia menunda ibadah? Jin khonsab. Oke. Jin yang membuat selalu ragu dan was-was? Jin wahlan. Oke. Jin yang menghasut emosi manusia? Jin tibir. Oke. Jin yang selalu mendampingi manusia? Jin karin. Oke. Jin yang menghasut seseorang mengikuti hawa nafsu? Jin awar. Oke. Jin yang mengadu domba manusia? Jin masaud. Oke. Jin yang mengganggu anak dan bayi? Jin hin. Oke. Terakhir, pemimpin para jin kafir? Iblis. Oke. Hewan apa yang jika dibunuh mendapat pahala? Cicak. Hewan apa yang bisa melihat malaikat? Ayam jantan. Hewan apa yang bisa melihat setan? Keledai. Insya Allah. Hewan apa yang tidak boleh dibunuh? Semut. Hewan apa yang pernah berbicara dan disebutkan dalam Al-Quran? Semut. Hewan apa yang bangkainya halal dimakan? Ikan. Hewan apa yang dijadikan dalil perumpamaan tawakal? Burung. Hewan apa yang digunakan Abraha untuk menyerang Ka'bah? Kaca. Hewan apa yang dipelihara oleh sahabat Abu Hurairah? Kucing. Laki-laki pada saat tidur, listrik otaknya 70% mati. Kalau perempuan saat tidur 90% listrik otaknya nyala. Makanya ibu-ibu tidur pun ibu dengar anak nangis, ibu dengar suami ngorok, ibu dengar ada yang ketok pintu.
Itulah tidurnya perempuan. Banyak perempuan-perempuan bilang sama saya, Bu Aisyah, saya nggak bisa tidur, saya kurang tidur. Kenapa Bu? Setiap saya tidur tuh nggak lelap gitu, selalu dengar. Begitulah perempuan tidur. Allah ciptakan untuk mendengarkan apa yang terjadi sekeliling. Jadi jangan lagi cemburu. Kadang kita Allah kasih itu untuk bisa nyelamatin anak, cuman karena kita cemburu sambil gendong anak liatin bapaknya, nggak bangun. Nggak bangun nih. Itu yang bikin capek. Itu yang bikin capek. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Yasin. Allahu Akbar. Alhamdulillah. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Bismillahirrahmanirrahim. Dhalin. Bismillahirrahmanirrahim. Toha.